Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aska Zarani. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4 Lokal B. Sebagai sebuah negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana kelembagaan pemilu telah didesainkan sedemikian rupa dalam kesistemewaan Undang-Undang 1945. Usulan penundaan pemilu tentunya tidak terwadahi serta tidak dikenal dalam rumusan norma konstitusi, sehingga tentunya menjadi tidak sejalan dengan konstitusi dan undang-undang tentang pemilu. Usulan itu hanya dapat dipandang sebagai ius constituendum atau konsep hukum yang dicita-citakan dan belum diakomodasikan dalam konstitusi. Sebagai sebuah negara hukum, kita wajib menjunjung tinggi hukum dan konstitusi Undang-Undang 1945. Prinsip kedaulatan rakyat secara esensial dapat disalurkan secara fixed term demi tercapainya suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang aman dan damai. Dalam teks konstitusi, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 dan 3 yang diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Negara Indonesia dikatakan negara hukum. Pasal 2 ayat 1 yang rumusannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan undang-undang. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam ketentuan norma pasal 7 Undang-Undang 1945. Seperti yang saya ketahui, menurut pakar hukum tata negara dari UMI berpandangan bahwa usulan penundaan pemilu merupakan pembangkangan konstitusi atau constitution disobedience. Penundaan pemilu akan berdampak pada perpanjangan masa berbagai jabatan publik, diantaranya presiden, wakil presiden, menteri, DPR, DPD, dan DPRD, serta jabatan-jabatan publik lainnya. Penundaan pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan mempunyai dua istilah. Yang pertama adalah pemilu lanjutan yang digelar karena sebagai tahapan pemilu terganggu. Yang kedua adalah pemilu susulan yang digelar karena seluruh tahapan pemilu terganggu. Kedua ketentuan ini bisa dilakukan jika terjadinya kondisi usulan gangguan keamanan, bencana alam, gangguan lain yang mengganggu tahapan pemilu. Pasal 431 yang pertama adalah dalam hal ini di sebagian seluruh wilayah negara Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukannya pemilu lanjutan. Yang kedua yaitu pelaksanaan lanjutan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu tersendiri. Pasal 432 yang pertama adalah dalam hal ini di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukannya pemilu susulan. Yang kedua adalah pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan pelaksanaan pemilu pasal 433 ayat 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.